Pada ulang tahun Partai Komunis Tiongkok minggu lalu di Taman Tiananmen, Xi Jinping dengan percaya diri berpidato yang isi pidatonya cukup menggentarkan banyak negara di dunia. Para pakar intelijen pertahanan dunia geger. Analisanya, pernyataan Xi Jinping ini tertuju pada gerakan negara G7 yang dengan terang-terangan anti strategi ekspansi Tiongkok yang dibungkus dengan bantuan ekonomi. Seperti strategi banyak penyebar agama agar agama mereka dianut banyak orang, mereka pakai strategi memberi bantuan ekonomi agar banyak orang jatuh hati dan berpindahlah menjadi penganut agama tersebut. Atau seorang playboy tebar pesona dengan sering memberi hadiah pada gebetan-gebetannya agar kemudian jatuh hati untuk dipacari. Kalau playboynya sadis, tujuan memacari cewek tersebut untuk diambil warisannya, dan itu sangat kurang ajar. Kita kembali ke Tiongkok. Tiongkok pakai strategi yang sama, ambil hati dengan bantuan ekonomi. Tetapi bukan uang yang diberi adalah produk. Produknya buatan di negeri Tiongkok, di mana modalnya cetak duit berbasis produksi. Sederhana kan? Tapi pejabat negara yang negaranya takut dengan Tiongkok dipasang doktrin bahwa kalau cetak uang itu akan inflasi negaramu. Wis, sakarepmu bos. Ingat, jabatan ada batasnya, ilmu juga ada batasnya. Hanya kebodohan yang ada batasnya. Nanti New Mind pakai strategi sama, memberi. Kalau sekarang kita lanjut dengan G7 yang anti strategi Tiongkok dan akan mempunyai program B3W yang menyediakan anggaran 10 kali anggaran Tiongkok ekspansi ke luar negeri. Kalau New Mind jadi, kita nggak pakai keduanya, kita main sendiri. Wis, pinter kalau urusan dalam negerinya. Ke luar negerinya, kedua pihak G7 dan Tiongkok kita mainkan. Lalu Xi Jinping mengatakan akan melakukan 3 hal. Memenggal kepala negara yang melawan dan membuli dan membuat masalah dengan Tiongkok. Tiongkok akan membangun 100 silo. Silo adalah tempat peluncuran nuklir warhead roket. Kemudian akan mengambil secara utuh kembali, yaitu Taiwan, Macau, dan Hong Kong. Ini agresi militer niatnya. Biden, pemimpin Amerika, gemetar. Dan Biden mengajak Tiongkok, Rusia, dan Amerika untuk membuat pertemuan 3 negara. Di sini, perebutan global power mulai dicanangkan. Ini serius. Kalau Anda nasionalis dan patriotis NKRI garis lurus, kita membahas negara mulai dari sini. Kita menengok sejarah dunia dalam masalah perekonomian dunia. Tiongkok sejak 3000 tahun yang lalu adalah wilayah perdagangan dan produsen terbesar di dunia. Di zaman Bizantium, Konstantinopel, ada Alexandria misalnya. Banyak lagi wilayah yang sudah lengkap bentuk negaranya dan makmur. Semuanya berdagang dengan Tiongkok. Baru dalam 200 tahunan ini, Tiongkok kalah dagang dengan dunia barat karena kemajuan teknologi yang pesat di Eropa dan Amerika. Hingga Amerika kemudian membangun Korea Selatan dan Jepang untuk menguasai pasar Asia Timur. Namun, strategi Deng Xiaoping di tahun 1979 hanya dalam 40 tahunan, Tiongkok kembali menjadi yang terbesar perdagangannya. Salah satunya memang bangsanya terbiasa berproduksi, terbiasa dagang, dan kuat lapar bangsanya. Secara bawah sadar, bangsa Han itu adalah bangsa pedagang, pandai memberi di awal, pandai merendah, pandai dagang tanpa untung, yang penting pembeli untung dulu, pandai putar uang, dan jago dalam kesehatan alami biomedisin tradisional ala timur. Secara ekonomi dan kesehatan memang di nomor 1 dan 2 kan, baru makanan. Mereka itu jago makan. Makanan mereka enak-enak. Secara dasar kehidupan, pola pikir bawah sadar mereka ya happy-happy dan kerja keras. Work hard, play hard. Jangan kayak di negara tetangga. Banyak yang work soft, no play. Ai mate dah lu. Dalam perjalanan dari Beijing ke Shanghai, beberapa tahun yang lalu kami menggunakan kereta cepat. Jarak sekitar 1450 kilometeran ditempuh dengan kira-kira 4 jam 15 menit. Jarak tersebut adalah hampir sama dengan jarak Cilegon-Banyuwangi. Dalam perjalanan 1400 kilometeran tersebut, kereta cepat melewati banyak jurang, tebing, dan bangunan penunjang rel kereta cepat itu sangat mengagumkan engineering teknologi Tiongkoknya. Kita ketahui membangun rel tersebut biayanya $29 juta per kilometer.
kilometernya. Lalu rencananya ada kereta api Jakarta-Bandung, juga Jakarta-Surabaya yang katanya akan menggunakan dana Tiongkok. Maaf, bacanya barang Tiongkok. Ternyata nilai investasinya sebagaimana yang banyak diketahui orang adalah 46 juta dolar per kilometernya. Lalu mulailah manusia sontoloyo dan kaum New Mind bertanya sambil berpikir, kok lebih mahal ya? Padahal membangunnya nggak ada konstruksi seperti di Beijing, Shanghai yang ada tebing, ada jurang yang tinggi-tinggi, paling top terowongan yang dibangun ke arah Bandung maupun ke Surabaya. Kalau pakai harga 29 juta dolar per kilometer harusnya bisa aja, atau bahkan mungkin lebih murah. Atau mungkin bunga banknya dan cost money-nya gede kali ya, maklum pakai yuan. Atau jangan-jangan proyek ini di markup ya. Kalau bener di markup, itu angka proyek yang luar biasa besar, yaitu sekitar 6 billion dolar. Jangan-jangan dengan hanya 4 billion dolar jadi nih barang. Lalu cuan lebihannya yang 2 billion dolar dibelah dua. Kita asumsikan, satu buat pihak Tiongkok, satu buat pihak lokal Indonesia yang rekeningnya di luar negeri. Misalnya nih lo ya, bukan nuduh, cuman ngayal dan cuman nanya. Abis beda banget harga per kilometernya dengan medan lapangan yang tidak seajaib Beijing, Shanghai. Kembali ke cuan lebihan 1 billion dolar atau 15 triliunan itu bisa loh buat pejabatnya memiliki jabatan abadi di pemerintahan. Ini baru rel dan kereta apinya, belum proyek lain seperti smelter, jalan tol. Saya nggak berani terusin, takut bener. Kalau salah kan ya nggak apa-apa, karena memang harusnya salah dugaan kita. Tapi kalau bener tuh amit-amit banget deh, pantas pengen berkuasa terus. Dan dipastikan yang berkuasa nanti ya, kalau nggak dirinya, keluarganya atau gengnya. Jangan sampai New Mind kebuka semua ini nanti selisih-selisih proyek hutangannya. Begini sahabat, kita akan protes atau bunyi nggak sekarang? Jawabannya nggak usah bunyi, biarin aja barang itu jadi. Nilainya mau di markup kek, mau dibagi-bagi lebihannya kek, mau nipu data keuangannya kek, pokoknya bagaimanapun harus jadi tuh barang. Di tahun New Mind nanti berkuasa, kita kan nanti ditagih Tiongkok cicilannya. Maka kita nggak akan bayar dengan satu kalimat, kita nggak mau bayar, lu tagih aja pejabat yang pesen dulu. Kalau lu nggak bisa tagih, angkut balik tuh barang-barang. Atau bagaimana kalau kita audit bareng, the real price kita bayarkan, yang lebihan kita cari siapa yang ngantongin. Kayaknya hal ini akan ada skandal besar-besaran dan akan pasti terbuka banyak rahasia kaya cepat bermitra dengan Tiongkok, dan pastinya orang yang di Tiongkok ketahuan main sama partainya, Partai Komunis Tiongkok, dihukum mati itu orang. Di Indonesia bagaimana nantinya kalau aib ini benar-benar ada dan ketahuan? Ingat kan, kalau New Mind berkuasa nanti, korupsi di atas 100 miliar dihukum mati, juga plus keluarganya yang namanya ada di kartu keluarga selama 10 tahun tidak boleh menggunakan sarana negara seperti rumah sakit publik, transportasi publik, sekolah publik, bolehnya pakai milik swasta yang pastinya lebih mahal. Sementara kalau negara kan gratis. Nanti ya kalau New Mind, keluarga pasti menderita, koruptor dihukum mati. Itu bener kalau markupnya segitu, dan bener ada kasus korupsi, pasti dieksekusi sama New Mind nantinya. Jadi doakan ya sahabat, tidak ada korupsi di proyek-proyek yang unsur Tiongkoknya ada, dan pastikan ini penting, New Mind tidak berkuasa agar tidak ada koruptor dihukum mati dan keluarganya koruptor bisa memamerkan kemewahan di sosial media mereka sebagaimana saat ini.